Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandita Yuki Santoso dari 11 MIPA 1 absen 34. Di sini saya akan membahas soal PAS untuk nomor 11, 15, 16, dan 19. Nomor 11. Dalam mempelajari biologi, penting untuk memahami konsep form following function, yang artinya bahwa struktur mengikuti atau sesuai dengan fungsinya. Perhatikan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan epitel berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 11 adalah B, 1, 2, dan 4. Epitel transisional. Pada jaringan epitel transisional, bentuk selnya memiliki banyak lapisan atau terdiri lebih dari satu lapisan sel. Susunannya berupa kombinasi bentuk kubus dan pipih. Bentuknya berubah-ubah, terutama pada saat jaringan menggelembung dan memiliki silia. Jaringan epitel transisional melapisi dinding membran vesikula urinaria atau kandung kemih, yang bisa mengembang dan mengkerut jika terjadi perubahan jumlah urin yang ditampung. Bentuk sel epitel transisional berubah menjadi pipih saat mengembang dan berbentuk kubus saat mengkerut. Letak jaringan epitel transisional adalah saluran pernafasan, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Epitel pipih selapis. Karakteristik dari jaringan epitel pipih selapis adalah bentuk berupa selapis sel yang berbentuk pipih, bersifat semi-permeabel, kerapatan antar sel sangat dekat, memiliki sitoplasma jernih, dan inti sel bulat yang terletak di tengah. Epitel pipih atau gepeng selapis berfungsi untuk menyaring atau filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Letak jaringan epitel pipih selapis adalah di sepanjang dinding kapiler atau pembuluh darah yang sangat kecil, kantung udara pada paru-paru atau alveolus, peritoneum, perikardium, pleura, glomerulus, endotelium jantung, limfa, dan pembuluh limfe. Epitel silindris bersilia. Jaringan epitel silindris bersilia sering disebut sebagai epitel silindris semu. Bentuk jaringan epitel silindris bersilia hanya terdiri atas lapis sel, namun terlihat seperti tersusun oleh beberapa lapisan sel. Jaringan epitel ini dilengkapi dengan adanya lendir dan silia kecil seperti rambut. Fungsi jaringan epitel silindris bersilia adalah untuk perlindungan atau proteksi, untuk pergerakan, dan juga untuk sekresi. Letak jaringan silindris bersilia adalah di jenjut usus, saluran reproduksi, saluran pernafasan, dan rongga hidung. Nomor 15. Sekelompok peneliti sedang menyelidiki pengaruh hormon terhadap munculnya suatu kanker. Grafik penyelidikan sebagai berikut. Berdasarkan grafik di atas, maka pernyataan yang paling tidak tepat adalah jawaban yang sesuai untuk soal nomor 15 adalah A. Kanker terjadi ketika hormon X dan Y sedang meningkat bersamaan pada masa premenopause. Pada gambar grafik ditunjukkan bahwa pada masa menopause hormon X dan Y mulai menurun dan menjadi sangat kurang, yang menyebabkan resiko kanker meningkat tinggi hingga bisa menyebabkan kanker terjadi. Nomor 16.
Perhatikan rangka berikut ini. Rangka tersebut memiliki beberapa peran, kecuali jawaban yang sesuai untuk soal nomor 16 adalah B, menopang beban tubuh. Gambar yang ditunjukkan pada soal adalah gambar tulang rusuk. Tulang rusuk mempunyai fungsi 1. Melindungi rongga dada dan organ vital di dalamnya, yaitu paru-paru, jantung, trakea, kerongkongan, diafragma, otot, saraf, dan struktur pembuluh darah. 2. Tempat melekatnya tulang dada. 3. Tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. 4. Membantu proses pernafasan atau inspirasi-ekspirasi. Sedangkan menopang badan tubuh adalah fungsi dari tulang kering dan fibula. Nomor 19. Otot rangka terdiri atas filamen aktin dan miosin. Pada gambar di bawah, filamen aktin diberi warna oranye, sedangkan miosin berwarna hijau. Teori kontraksi otot yang saat ini masih digunakan adalah teori sliding filament, yang menyatakan bahwa saat otot berkontraksi, filamen aktin dan miosin akan memendek, sehingga saling tumpang tindih. Ruang yang akan memendek ketika otot berkontraksi adalah jawaban yang sesuai untuk soal nomor 19 adalah C, 3 dan 2. Untuk dapat menjawab soal tersebut, kita harus tahu bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Adapun bagian-bagian tersebut adalah: nomor 1 adalah garis Z, nomor 2 adalah pita H, nomor 3 adalah pita 1, nomor 4 adalah pita A, nomor 5 adalah sarkomer. Selama berkontraksi, panjang miofilamen aktin dan miosin tetap sama, tetapi saling bersilangan, sehingga memperbesar jumlah tumpang tindih antar filamen. Filamen aktin kemudian menyusup untuk memanjang ke dalam pita A, mempersempit dan memendekkan pita H. Karena filamen aktin bergerak ke tengah, pita 1 juga akan memendek. Pemendekan pita H nomor 2 dan pita 1 nomor 3 yang akan menyebabkan sarkomer nomor 5 juga memendek saat kontraksi, sehingga serabut otot juga memendek, dan terjadilah kontraksi otot. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.